Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah datang ke muka bumi ini. Engkau mati di kayu salib Tuhan, tetapi di hari yang ketiga Tuhan, kematian tidak bisa menahan Engkau. Iblis mengira Tuhan bahwa kematian membuat dia tersenyum Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kematian adalah suatu awal daripada kebangkitan yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau tidak dapat diberangus. Engkau tidak dapat ditahan Tuhan di balik kubur. Oleh karena itu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang perkasa. Engkau yang membela kami. Engkau yang terlebih dahulu memilih kami Bapa. Dan Tuhan, kami mau biarlah Engkau berbicara kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Berbicara kepada kami dengan jelas Tuhan. Atas apa yang menjadi kehendak-Mu. Atas apa yang menjadi musim-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami tahu bagaimana kami harus hidup di zaman akhir ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kebaktian kami pada malam ini. Kami tahu Tuhan firman-Mu berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berkumpul. Di mana nama Yesus diberitakan, di sana ada kemerdekaan. Di situ ada kesembuhan. Di sana ada kebangkitan yang hidup. Kami bersyukur Bapa. Nyatakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap daripada anak-anak-Mu yang akan menerima firman ini. Berkati lidah dan bibir hamba-Mu. Sehingga pulang daripada tempat ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dikuatkan. Kami menjadi orang-orang yang dimasukkan kembali kepada rencana-Mu. Kami masuk Tuhan kepada kehendak-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau berada bersama dengan kami. Apabila Engkau berada bersama dengan kami Tuhan. Siapa yang akan menjadi lawan-lawan kami? Berbicara Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apabila engkau siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya saudara, katakan, kamu luar biasa. Haleluya. Bangkit dong, ayo bangkit berdiri, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Tim memuji, terima kasih sekali ya atas pujian penyembahan yang luar biasa. Dan menyapa juga setiap daripada Bapak Ibu sekalian pemirsa Anugerah Ministries melalui Facebook kami. Kami percaya bahwa saudara pun diberkati Tuhan dimanapun Anda menyaksikan acara ini. Kami percaya bukan kebetulan ya. Jadi kalau saudara sekalian yang ada di tempat ini, saudara datang berkumpul bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi juga saudara yang lagi klik di fanpage Anugerah Ministries bukan suatu kebetulan. 2-3 orang berkumpul, percayalah bahwa Tuhan kita tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dan luar biasanya kembali adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang membela kita. Kita tidak perlu membela Tuhan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Malam hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan dengan judul yaitu Time for Harvest. Haleluya. Semalam kami baru datang dari Belanda. Nanti di tengah-tengah khotbah saya akan coba ceritakan sedikit tentang pengalaman perjalanan kami. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari buka bersama dengan saya dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca bersama-sama daripada ayat 35 sampai dengan ayat 38. Yohanes 4 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Sudah siap semua saudara? Kita baca dengan suara yang keras dan nyaring ya. 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. 38 bersama-sama, 2, 3. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Haleluya. Saya percaya saudara sekalian di dalam kehidupan kita firman Tuhan sudah berbicara bahwa hidup ini ada musimnya. Betul ya? Nah, waktu dalam kehidupan akan selalu berdetak, berjalan secara konstan walaupun apapun yang terjadi dalam dunia ini. Betul ya? Matahari juga akan terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Hujan itu juga akan turun, Bapak Ibu sekalian ya. Firman Tuhan bahkan sudah berkata bahwa matahari dan hujan itu diberikan juga bukan hanya untuk kita anak-anak Tuhan, tetapi bahkan Tuhan juga memberikannya kepada setiap orang yang bahkan memilih untuk tidak percaya kepada Dia. Ada amin enggak ya? Nah, terus kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan memang ada naik dan turun. Saudara ngalami enggak dalam hidup ada naik dan turun? Tentu ya.
Kita bisa sehat dan kemudian kalau kita nggak berhati-hati saudara ya, kalau nggak berhati-hati bisa-bisa jatuh sakit. Kita yang berhati-hati pun bisa-bisa juga jatuh sakit saudara ya. Ketidakpengertian kita akan banyak hal, kadang-kadang itu menjadi suatu batu sandungan buat kehidupan kita ya. Terutama tadi sore saya menemukan saudara bahwa saya berkata kepada seseorang, kamu jangan gampang makan makanan kaleng. Karena makanan kaleng itu mengandung merkuri yang sangat tinggi saudara ya. Dan merkuri tinggi itu nggak baik buat kesehatan dan juga tentunya terlalu banyak garam itu juga membuat tubuh kita jadi sakit. Ada amin ya. Jadi dalam kehidupan naik dan turun itu lumrah. Walaupun memang saudara sekalian, walaupun waktu itu nggak mengenal kita, tetapi Tuhan Yesus di dalam firman-Nya meminta kita untuk mengenal tanda-tanda zaman di dalam kehidupan ini. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang hidupnya menjadi maksimal. Katakan hidup maksimal. Bukan cuma maksimal, kami sering mengajarkan tempat ini Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan menciptakan manusia supaya hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Katakan berbuah. Sekali lagi hidup berbuah itu artinya ada orang yang datang bisa mengambil, Bapak Ibu sekalian ya, keuntungan di dalam kenapa Tuhan menempatkan kita di mana posisi kita berada. Nah di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca dengan jelas di sana dikatakan saudara ya, Tuhan Yesus ini berbicara kepada murid-muridnya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai saudara ya. Kita tahu di dalam kehidupan manusia memang tadi saya katakan ada musimnya. Namun dengar baik-baik, di dalam Tuhan itu bisa membypass waktu. Dia bisa membuat kapanpun juga itu menjadi musim tuaian. Seringkali kita menjadi orang yang nyantai, menjadi orang yang tunggu deh nanti aja deh. Ya, kita selalu menjadi orang yang suka menunda, dikatakan 4 bulan lagi baru kok musim menuai, sekarang kan belum gitu saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lihat sekelilingmu, coba lihat kiri kanan saudara. Lihat sekelilingmu saudara ya. Dan bukan hanya dalam ruangan ini saja, tetapi pada waktu setiap kali saudara berjalan kemanapun Anda pergi. Saudara mungkin pergi ke kantor, mungkin saudara pergi ke sekolah, mungkin saudara pergi ke ngantar anak sekolah ya. Mungkin saudara pergi pelayanan. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Betul nggak saudara? Tugas kita, tugas saudara dan saya, kenapa saudara diselamatkan? Coba pikirkan baik-baik. Nomor 1 tentunya supaya kita bisa bersekutu kembali dengan Allah Bapa di surga. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Ini adalah salah satu yang paling penting. Saudara ya, apapun upaya manusia tidak dapat membuat dirinya sendiri untuk namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Saudara sudah mengerti ini dengan baik. Tetapi kemudian ada maksud Tuhan yang juga sangat penting, sangat dalam. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai alat supaya kita bisa membawa firman yang sudah diterima itu supaya bisa disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Ada amin gak? Supaya orang lain bisa mengalami apa yang kita alami. Yaitu diselamatkan saudara ya. Ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita selalu berkata, saya nggak siap. Saya nggak tahu caranya bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak tahu caranya bagaimana saya bisa membawa firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Untuk menjadi penuai di dalam kerajaan surga, saudara tidak harus selalu mengerti caranya berkhotbah. Betul? Atau mungkin saudara berkata, Pak saya nggak bisa berdoa seperti para pendoa-pendoa yang luar biasa. Saya membawa kabar baik buat saudara. Saudara tidak selalu harus menjadi pendoa syafaat. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak pelayanan itu seperti worship leader ataupun penyanyi yang hari ini luar biasa. Ataupun memain musik yang hari ini hebat. Saudara diberkati nggak hari ini? Dengan tim pujiannya. Amin. Ada yang WL, ada yang nyanyi, ada yang main musik saudara ya. Ini adalah suatu harmoni saudara. Tidak bisa setiap orang mengatakan, oh saya yang terbaik. Tetapi ini adalah satu tim. Demikian pula dengan kita anak-anak kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Pada waktu Tuhan, Roh Kudus memimpin kita untuk berbicara sesuatu kepada orang yang belum kenal Tuhan. Mau nggak saudara taat? Dan kemudian mengatakan, menceritakan tentang apa yang Tuhan mau Anda ceritakan kepada orang itu. Ada amin? Saudara mungkin saudara tidak tahu siapa yang akan menuai. Mungkin saudara berkata, Pak nanti jangan-jangan bukan saya yang menuai. Saudara ingat ya, bahwa kita ini bukan salesnya keselamatan. Ada amin gak? Coba lihat kiri kanan, katakan kamu anak-anak Tuhan. Katakan kepada mereka lagi, kita ini bukan sales keselamatan. Betul nggak? Ada amin. Kalau kita sales, saudara sekalian ya, kadang-kadang kan bisa berantem ya. Betul nggak ya? Nah saya baru pulang dari Belanda, saya cerita-cerita sedikit aja ya, cuil-cuil sedikit saudara. Ternyata menjadi salesman di Belanda itu nggak terlalu enak-enak banget karena nggak dapat komisi.
Nah, kami sempat diantar pelayanan ke satu kota gitu saudara ya, dengan satu ibu dan seorang putranya. Nah, kebetulan pada waktu tengah jalan putranya saya juga tanya kan, kamu kerjanya apa? Orang Indonesia saudara ya, mamanya orang Indonesia, papanya orang Belanda asli. Nah, ternyata anaknya ini yang nganterin kami seorang salesman mobil. Dan kemudian saya bertanya, kalau sales mobil di sini jual satu mobil dapat komisi berapa? Dia bilang di sini lain dengan Indonesia. Kalau jadi sales mobil di sini nggak dapat komisi. Loh, kok bisa gitu? Karena rupanya supaya nggak bersaing secara tidak sehat. Saudara, ngerti ya? Nah, jadi di dalam kerajaan surga ini lebih daripada itu. Di dalam kerajaan surga kita tidak perlu bersaing. Tetapi di dalam kerajaan surga kita harus memainkan peran kita yang luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, karena akan ada orang yang dipakai untuk menabur firman. Betul, Bapak Ibu sekalian ya? Contoh, saya kasih contoh saudara. Pada waktu seseorang diselamatkan, saya menerima Tuhan pada waktu saya kuliah, saudara. Saya tidak tahu siapa saja yang menabur firman di dalam kehidupan saya. Kalau mau diurut-urut saudara, bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma 3 orang. Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya masih pacaran dengan Bu Debi, Bapak Ibu sekalian ya. Dia selalu menceritakan kepada saya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Saudara ya. Kan ada peribahasa yang mengatakan ada berapa jalan ke Roma? 1.000.000, 1.000 atau 500 saya nggak tahu. Ada 100 jalan, ada 500 jalan, ada 1.000 jalan ke Roma. Saya katakan kepada dia, nggak fair kalau hanya ke surga itu hanya melalui satu Tuhan saja. Saya berpikir demikian dulu saudara, di dalam ketidakpengertian saya. Nah, akhirnya kami sering berdebat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian pada waktu hari Minggu, saudara, dia lagi datang ke kota kami. Mungkin Bapak saudara sekalian yang belum terlalu kenal kami ya, ini cerita sedikit saja. Kami sempat pacaran LDR, tahu nggak LDR tuh Pak? Long distance relationship. Nggak terlalu lama, 3,5 tahun saudara ya. Dia di Amerika, saya di Kanada, Bapak Ibu sekalian. Nah waktu itu apalagi WhatsApp juga nggak ada, BBM nggak ada, internet juga nggak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau telepon, sekali-sekali telepon boleh tapi mahal banget. Itu pun sudah meletus-letus Bapak Ibu sekalian ya, tagihan rekeningnya. Nah akhirnya yang kami harus lakukan ya tulis surat. Nah kalau pas saya berkunjung ke kota dia atau dia datang berkunjung ke kota saya, kalau diajak ke gereja masa nggak mau? Mau dong, apalagi pacar yang ajak ke gereja, betul ya? Nah waktu saya diajak ke gereja tentunya saya juga dengar firman Tuhan. Nah itu ada lagi orang yang nabur saudara ya, walaupun saya merasa waktu itu saudara kalau ke gereja aneh banget. Semua orang di gereja ini yang aneh banget. Ada 99 orang yang aneh, bisa tepuk tangan, bisa lompat-lompat seperti tadi saudara. Kadang-kadang dijamah oleh Tuhan, menangis, meneteskan air mata. Saya nggak ngerti ngapain lu orang nangis. Ngapain lu orang dansa-dansa atau tepuk tangan atau lompat-lompat. 99 orang itu lagi bersuka cita, saya sendirian aja saudara. Perenung gitu saudara ya. Saya mengatakan lu orang aneh, padahal saya sendiri yang aneh saudara ya. Tetapi saya mendengarkan firman Tuhan loh. Dan firman Tuhan yang ditabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah singkat cerita saya kemudian menerima Tuhan sebagai Tuhan saya, juru selamat saya. Melalui satu perjumpaan pribadi. Seseorang yang menerima Tuhan tidak mungkin dia menerima Tuhan begitu saja gara-gara pacar, gara-gara orang tua Bapak Ibu sekalian ya. Atau dia cuma lahir berlabel Kristen. Betul ya saudara ya. Seseorang bisa mempunyai agama Kristen. Tetapi orang itu belum tentu mempunyai pengalaman rohani dengan Tuhan. Nah yang saudara harus doakan juga adalah biarlah Roh Kudus itu akan menjamah orang itu sehingga orang itu akan mempunyai pengalaman rohani dengan Tuhan. Saudara mau tahu bagaimana pengalaman rohani saya pertama kali dengan Tuhan? Saya begitu menolak Tuhan Yesus. Saya begitu menolak, saya nggak percaya bahwa Tuhan Yesus ini satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada satu hal yang membekas dalam hati saya. Pada waktu satu kali saya ke gereja, saudara Bapak Ibu sekalian ya. Saya mendengarkan firman Tuhan, si pendeta yang lagi khotbah itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke banyak tempat selama ada di muka bumi. Itu berbuat baik dan kemudian menyembuhkan orang sakit, saudara ya. Dia mentahirkan orang sakit, yang buta matanya bisa melek, yang telinganya tuli itu kemudian bisa mendengar, yang mati bahkan bangkit. Wah, dalam hati kecil saya saudara ini luar biasa banget gitu ya. Walaupun dulu saya dari TK, SD, SMP, SMA itu disekolahkan di sekolah Kristen oleh orang tua saya. Tetapi saya belum pernah mendengarkan satu firman yang seakan-akan hidup. Saudara, firman Tuhan memang firman yang hidup. Ada amin gak? Firman itu adalah roti kehidupan. Saudara, barang siapa sudah menerima taburan itu, Bapak Ibu sekalian ya, firman itu akan
merevive, akan membangkitkan. Mungkin juga benih-benih yang dari waktu saya kecil ditabur dalam kehidupan saya. Waktu saya sekolah, saudara, pelajaran agama Kristen saya ngantuk, saudara ya. Kalau di sekolah Kristen Bapak Ibu sekalian ya, apalagi yang modelnya seperti sekolah apa ya, model-model kegerakan Presbyterian gitu loh, apa ya? Apa? Ya seperti kurang lebih seperti itulah ya, nggak usah nyebutin nama. Saudara kalau pagi itu ada renungan dari apa intercomnya saudara ya. Dan kemudian di sana dikatakan buka buku nomor 20 gitu ya. Dari pulau dan benua, inget gak? Nah yang sekolah sama saya pasti inget. Kemudian saudara buka buku nomor 51, buka buku nomor berapa? Jadi kami menyanyikan lagu-lagu himne dan kemudian waktu dikhotbahin ya itu kesempatan buat tidur tambahan. Saudara ya, itu saya dulu. Dan kemudian kalau lagi berdoa ngantuknya bukan main gitu ya. Nah itu saya, seperti beberapa daripada saudara, saya bisa tahu loh siapa yang ngantuk, siapa yang enggak. Coba lihat kiri kanan, katakan ayo bangun. Amin saudara, puji nama Tuhan ya. Tetapi kemudian pada waktu kuliah itu terima firman Tuhan, saya merasakan, ini kok luar biasa banget. Kenapa saya tidak pernah mengetahui hal ini? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, saudara ya. Bahwa dia bisa menyembuhkan. Si Pak Pendeta kemudian berkata, Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah kamu ada orang sakit, jangan buru-buru minum obat. Saudara ya. Tapi tumpang tangan dulu, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Atau jangan cepat-cepat ke dokter, bukan gak boleh ke dokter, saudara ya. Jangan cepat-cepat ke dokter, tetapi kemudian saudara tumpang tangan dulu karena di dalam nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Amin saudara ya, itu yang saya terima. Dan kemudian saudara suatu kali waktu Bu Debi berkunjung ke tempat saya jam 2 pagi, Bapak Ibu sekalian saya mendengarkan ada orang menangis melolong. Mungkin beberapa daripada saudara sudah mendengarkan kesaksian ini. Saya ke kamar dia, saya ketok saudara ya. Bukan nangis melolong ya. Kesakitan gitu loh pokoknya. Ya kurang lebih lah ya. Dan kemudian saya bertanya, kenapa kamu sakit mah gitu, sakit parah sekali. Dan kemudian saya mau bawa dia ke dokter. Saudara ya, waktu kuliah ini. Tapi saya ingat dia kan berkunjung, dia visanya dari visa Amerika berkunjung ke Kanada. Kalau misalnya saya bawa ke rumah sakit, Bapak Ibu sekalian ya, ini perlu biaya kira-kira $300. Mahal saudara ya. Saya pikir waduh mahal juga ya $300 ya. Saya waktu itu kan belum bekerja, belum punya income tetap saudara. Dan kemudian saya pikir ini mahal banget. Saudara, siapa yang mau bayar nanti ini ya? Kan gak mungkin menyuruh dia bayar kan saudara ya. Dan kemudian dalam hati kecil saya tiba-tiba seakan-akan saya diingetin tentang khotbahnya si itu saudara. Ya, itu by the way bahasa Belanda loh saudara. Gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian saya ingat khotbahnya si itu. Dan kemudian saya dalam hati kecil saya, waduh gimana caranya? Ada satu dorongan, doakan gitu saudara. Doakan Debbie. Saya pikir gak mungkin dong saya doakan. Hampir setiap hari saya berdebat dengan dia. Saya menolak bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup gitu saudara ya. Tetapi saya pikir $300 saudara ya. Ini mahal banget gitu ya. Gimana nih gitu, satu dilema yang luar biasa saudara. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri, saya bertanya kepada dia, kamu mau gak saya doakan? Dia sambil kesakitan saudara. Dia mantuk-mantuk gini ya. Dan kemudian saya tanya lagi, Tuhan Yesus dengar gak kalau saya yang doa? Dia sambil kesakitan, dia mantuk-mantuk gini, manggut-manggut saudara ya. Nah kemudian saya begitu grogi banget, saya gak tahu bagaimana harus berdoa, tapi saya berdoa saat itu saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, cuman ini karena kepepet saudara. Kepepet banget gitu ya. Kepepet pacar sakit, kepepet harus keluar uang $300 gitu saudara. Saya tumpang tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya lupa apa yang saya doakan. Pokoknya intinya Tuhan Yesus sembuhkan gitu ya. Saya belum pernah baca Alkitab, belum dibaptis, belum berdoa tentang keselamatan, belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, jauh di sana Mas ya. Tetapi kemudian yang aneh, pada waktu saya berkata amin, nangisnya berhenti. Nangisnya berhenti saudara. Ini memang bukan saya yang hebat saudara. Dan nangisnya berhenti, dia mengatakan sudah enggak sakit. Dan itu tahun sejak 1995 saudara. Berarti berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 22 tahun yang lalu saudara. Dan ini sudah 22 tahun yang lalu. Setiap kali saya kesaksian ini saya akan selalu bertanya kepada dia, kamu yakin kamu sembuh pada waktu itu? Dan saudara dia selalu berkata apa?
Apa? Iya, sembuh. Amin, saudara. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, saudara. Nah, pada saat itu saya tahu bahwa saya sedang mengalami sesuatu di luar akal pikiran sehat saya. Saudara, berdoa bahwa orang yang saudara temui, siapapun mereka, orang itu harus mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan kuasa Roh Kudus. Belum tentu tentang kesembuhan penyakit, tetapi bisa-bisa tentang sesuatu hal yang menjadi pergumulan orang itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita tidak dapat dikungkung, maaf ya, di dalam konteks alkitabiah, logos, iman yang tertulis saja. Ada amin enggak? Tetapi firman itu harus menjadi hidup. Firman itu harus menjadi rema, saudara. Makanya dia berkata, Bapak Ibu sekalian, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Saudara mau menerima upah enggak? Menjadi anak Tuhan kita memang enggak cari komisi keselamatan. Tetapi di sana dikatakan kita akan diberikan upah, Bapak Ibu sekalian. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara tidak akan pernah tahu berapa banyak orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Yang menyelamatkan bukan kita. Dengar baik-baik, konsep keselamatan seringkali orang salah, saudara ya. Kita berpikir, ayo kita nginjilin orang supaya mereka diselamatkan. Supaya kita nyelamatin orang. Let's save people dalam bahasa Inggris, saudara. Dengar baik-baik, yang bertugas menyelamatkan itu bukan saudara. Tugas saudara dan saya hanya menabur kebaikan. Menabur firman, menabur apa yang Tuhan katakan kepada kehidupan kita. Pada waktu kita sudah menjadi penabur itu, saudara, yakinlah suatu kali kelak mungkin juga ada orang yang sudah menabur tentang firman itu dalam kehidupan mereka. Saudara juga bisa dipakai untuk menuai. Ada amin enggak? Haleluya ya saudara ya. Bisa aja cara Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ayat 37 mengatakan, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa seorang yang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya percaya berbicara mengenai tabur tuai ini sangat pantas sekali untuk kita berbicara atau belajar daripada kehidupan petani. Saudara ya. Kalau kita berbicara mengenai pertanian, ini tidak pertanian yang model zaman modern seperti sekarang ini, saudara. Tetapi pada waktu kita berbicara tentang pertanian menurut versi Alkitab, yang dapat kita lihat adalah pertanian model seperti dulu yang masih tradisional. Nomor satu, pertanian pada zaman itu berbicara petani itu harus mengerti tentang musim. Betul ya? Karena ada musim untuk menyemai, ada musim untuk menuai, Bapak Ibu sekalian. Di tempat di mana kami pelayanan, Bapak Ibu sekalian, kita lagi menanam cengkeh nih, saudara ya. Nah, kita nggak terlalu mengerti cengkeh, tetapi saya harus bertanya melalui beberapa orang yang saya tempatkan di sana. Coba kamu pelajari tentang cengkeh ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka mengatakan kalau bulan Maret, bulan April, bulan Mei itu musim hujannya banyak sekali, curah hujan tinggi. Dan curah hujan yang tinggi ini adalah musim yang sangat baik untuk menabur, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sama dengan kehidupan pertanian. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan pada waktu petani itu menabur, benih itu dapat jatuh di 4 tempat. Coba kita keluarin gambarnya, saudara ya. Yang pertama, benih itu dapat jatuh di pinggir jalan. Ya, saya tidak akan terlalu berbicara panjang lebar tentang 2 poin yang pertama, tentang pinggir jalan. Dan yang kedua, yaitu jatuh di tempat yang berbatu, saudara ya. Karena ini berbicara tentang yang pertama, orang yang menolak Tuhan, saudara. Kadang-kadang susah, kita nggak pernah tahu. Tetapi pada waktu Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksi akan Kristus, lakukan itu, saudara. Tetapi saya mau fokus kepada yang ketiga dan keempat. Yang ketiga berbicara yaitu tengah semak berduri, saudara. Ada benih kehidupan yang mungkin jatuh di tengah-tengah semak berduri. Nah, inilah seperti gambar model kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga dan yang keempat saya percaya ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen. Dengar baik-baik, saudara. Di dalam kehidupan tidak selalu mudah. Firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, pada waktu firman Tuhan ditabur dalam kehidupan kita, yang jatuh di semak berduri ini atau semak belukar ini berbicara yaitu ada tanahnya. Benihnya berakar, saudara. Ya. Tetapi kemudian semak berduri ini berbicara tentang kesukaran kehidupan, tantangan kehidupan, saudara. Di dalam kehidupan saudara mungkin kadang-kadang ada masalah keuangan, betul enggak? Kadang-kadang dalam kehidupan saudara ada masalah relationship. Dalam kehidupan saudara mungkin ada masalah di dalam berbisnis, saudara.
Kadang-kadang juga kita tahu sebagai bangsa, sebagai negara, kita juga mengalami masalah-masalah perpolitikan seperti sekarang ini, saudara. Betul nggak? Ada amin nggak? Ya, yang seringkali kadang-kadang, saudara, iblis merasa pasti lu sudah KO, pasti lu sudah kalah. Ada amin nggak? Ingat ceritakan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, musuhnya semua senang, musuhnya semua bersuka, Bapak Ibu sekalian. Musuhnya semua berpikir ini akhir daripada kehidupan Yesus. Ini akhir daripada semua orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan sesuatu yang baru. Saudara, pada waktu Yesus mati, musuhnya bersuka cita. Iblis akan berpesta pora dengan luar biasa. Media-media waktu itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin CNN-nya pada zaman itu menceritakan bahwa Yesus sudah mati, saudara ya. Orang yang mengatakan bahwa bunuhlah aku atau kemudian aku akan dibangkitkan dari yang ketiga. Tetapi kemudian saudara, mereka tidak tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Ada amin? Di dalam kehidupan kita pada waktu kita misalnya saudara, kita dicelakai atau kita misalnya kita disesah atau kemudian kita disakiti saudara. Tuhan sedang bekerja. Saudara ingat kalau lihat film ya, bukan cuma contoh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat film, orang Jawa bilang lakon itu menangnya carry, belakangan. Saudara ya. Lakonnya, saudara lakon ngerti nggak? Halo? Ya, jagoannya itu loh saudara. Menangnya itu belakangan. Kalau menangnya jagoan di depan, itu nggak seru. Ada amin ya? Kenapa? Ya, filmnya habis. Kalau saudara lihat Alkitab kembali, bukankah banyak film terinspirasi oleh cerita Tuhan Yesus? Betul ya? Satu contoh saudara yang terinspirasi oleh cerita Tuhan Yesus, itu film Superman. Benar loh, saudara ya, benar. Bapaknya Superman siapa namanya? Kal-El. El itu nama Tuhan saudara, Elohim. Kalau saudara nggak tahu ya, El itu Elohim. Saudara kalau lihat film Superman yang terakhir, Superman-nya dikabarkan mati. Dikubur, betul ya? Tapi sebelum filmnya dibubarin saudara kurang 3 detik, dilihatin peti matinya Superman, gitu. Betul nggak? Ya? Wih, karena di sini ada satu orang yang ngefans banget dengan Superman, saudara. Superman dan Batman ya, betul? Nah, banyak film-film di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, itu terinspirasi dengan ceritanya Alkitab, saudara. Banyak sekali yang terinspirasi dengan ceritanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara bayangkan dengan luar biasa ya, bagaimana mungkin kubur itu yang sudah disil, dimeteraikan, Bapak Ibu sekalian ya. Kami pernah ke Israel saudara ya, batunya gede Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah dimeteraikan atas bawah, dimeteraikan itu artinya bukan disemen tidak saudara. Tetapi apaan ya, diberikan segel tanda pemerintah, polis lain gitu loh. Ngerti ya? Kalau saudara ada polis lain jangan main-main, saudara nggak boleh cabut atau saudara nggak boleh lewat. Karena saudara melanggar undang-undang pidana. Nanti saudara bisa kena pidana masuk 2 tahun. Hati-hati saudara. Ya. Nah, tidak ada orang yang bisa bongkar. Murid-muridnya nggak berani, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ini melanggar undang-undang. Yang jaga dikabarkan bahwa Pontius Pilatus itu mengirimkan tentara-tentara atas permintaan pemuka-pemuka agama. Saudara ya, yang merasa terganggu dengan keberadaan Tuhan Yesus. Saudara ya, dikatakan mungkin ada 2 batalion tentara yang menjaga di sana. Saya tidak tahu berapa banyak, saudara ya. Tetapi kemudian kekuatan manusia itu memang ada batasnya. Tetapi kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Ada amin? Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan tiba-tiba di tengah malam saudara, Roh Kudus itu datang ke kubur Yesus. Dan pada waktu Roh Kudus datang ke kubur Yesus, Bapak Ibu sekalian, jasad Yesus yang sudah mati itu dirasuk kembali oleh roh itu. Rohnya dia, saudara. Masuk ke dalam jasadnya Yesus dan kemudian roh itu membangkitkan jasad yang sudah mati. Sehingga akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Batu itu tidak dapat menutup daripada kubur Yesus. Saya berkata kepada saudara, kadang-kadang pada waktu kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, kita dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang kalah. Kita nggak berani ini, kita nggak berani itu saudara. Persiapkan diri saudara dengan baik.
Selama saudara bisa mendengar firman Tuhan, saya percaya saudara, setiap firman yang saudara dengar tidak akan sia-sia dalam hidupmu. Ada amin gak? Haleluya. Di tempat ini Bapak Ibu sekalian, kami sering mengajarkan kepada saudara tentang siapa diri saudara, identitas saudara dalam Tuhan. Betul gak? Apa fungsimu menjadi anak Tuhan? Kami sering ajarkan ini, saudara. Bagaimana caranya menghadapi kesukaran-kesukaran kehidupan, saudara. Apapun firman yang saudara terima di dalam kehidupan ini tidak akan pernah sia-sia. Firman-firman itu akan mempersiapkan saudara menjadi orang-orang yang solid, menjadi orang-orang yang siap menghadapi berbagai macam problema kehidupan. Amin. Menjadi anak Tuhan kita nggak boleh menjadi orang yang mundur dari masalah. Lihat kiri kanan, katakan hadapi masalah kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kamu lagi menghadapi masalah, yang kamu harus lakukan apa? Nomor 1, hadapi masalah itu. Betul ya? Nomor 2, ucapkan kepada masalah itu, hai masalah, betul ya? Hai gunung batu, terangkatlah ke laut. Apakah cuma bisa mengucapkan saja saudara? Tuhan Yesus mengatakan satu hal sebelum itu, apa? Ingat gak? Kalau kamu memiliki iman. Haleluya. Memiliki iman ini tidak sesuatu yang mudah tentunya. Haleluya saudara ya. Kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Haleluya ya. Gede banget kelihatannya imannya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan imannya cuma sebesar biji sesawi. Tetapi justru iman sebesar biji sesawi ini yang akan membangkitkan kehidupan saudara. Engkau sanggup berkata kepada gunung batumu, terangkat dan tercampaklah ke laut. Maka gunung batu ini akan tercampak saudara ke laut. Haleluya. Semua tantangan kehidupan saudara, semua masalah kita, semua masalah apapun juga, termasuk masalah-masalah yang sedang kita landa sebagai anak-anak Tuhan. Kita sekarang ini merasakan sebagai satu tubuh ya. Betul enggak? Ya. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, di akhir setiap badai pasti akan ada pelangi. Bapak Ibu sekalian, di akhir daripada setiap kematian pasti akan ada kebangkitan. Haleluya. Nah, saya percaya justru pada waktu hari-hari yang banyak orang berkata tidak mudah, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Bagaimana akhirnya? Tunggu tanggal mainnya. Amin saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bersama-sama Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Kalau sudah siap katakan amin. Firman Tuhan berbicara yaitu, haleluya, siap ya saudara ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kadang-kadang saudara pada waktu kita mengalami pencobaan, arusnya deras. Dengar baik-baik. Kita menjadi orang Kristen tidak terpanggil untuk berenang bersama dengan arus. Kadang-kadang saudara hidup di dalam purpose-nya Tuhan itu Tuhan juga bisa minta kita berenang melawan arus. Saudara, ada satu konsep tentang ikan salmon. Saudara tahu ikan salmon? Suka makan ikan salmon? Kenapa suka makan ikan salmon? Karena enak ya. Dan bukan cuma enak, protein tinggi, omega 3-nya tinggi, cocok untuk ibu hamil. Nah, itu jadi bapak hamil tolong belikan ibunya. Kasih salmon goreng yang enak gitu, ya. Salmon saudara itu pada waktu dewasa dia itu akan turun dia tinggalnya itu di gunung. Turun dari gunung ke laut dan kemudian pada waktu dia sudah bertelur saudara ya, sebelum salmon bertelur saudara tahu apa yang dia akan lakukan? Dia going upstream, naik ke atas gunung tempat habitat dia saudara lahir. Dan seringkali Bapak Ibu sekalian pada waktu salmon ini akan naik, ada beruang-beruang yang sudah menunggu dengan mulut menganga. Saudara ya, sashimi yang paling enak. Saudara sekalian kadang-kadang salmon ini harus menerjang saudara dari laut sampai ke atas gunung loh. Yang mati begitu banyak saudara. Tetapi tahukah saudara, satu salmon aja yang hidup, Bapak Ibu sekalian, itu ada ribuan telur dalam perutnya. Ribuan telur dalam rahim. Jadi seperti peribahasa bahasa Indonesia, satu mati tumbuh 1000. Haleluya. Bayangkan kalau 2000 salmon, bayangkan kalau 10 salmon Bapak Ibu sekalian. Jadi saya percaya
Apapun masalah-masalah kesukaran-kesukaran kehidupan yang hari ini Bapak Ibu sekalian atau kita semua harus lalui, itu justru akan membuat kita menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lihat satu ayat firman Tuhan lagi saudara. Saya akan memberikan beberapa ayat-ayat supaya saudara tahu caranya bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan atau tegar. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah saudara. Ada orang-orang bergembira nggak di sini? Bergembira itu bagaimana saudara? Hahaha. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ada bergembira nggak? Katanya tadi sedih. Jangan bergembira, jangan sedih dong, bergembira. Amin. Bersukacita. Bergembira itu bersukacita saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Nah coba lihat dulu saudara. Itu bergembira itu koma saudara. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Loh saudara ya. Maaf ya, kadang-kadang bangun tidur pagi itu susah. Betul ya. Kemarin saya di Belanda, masih tidur kan enakan? 2 hari yang lalu saudara, betul. Tapi karena jamnya di sana itu berkurang 5 jam, jadi kami kan di sana 2 minggu jadi nggak terlalu jet lag banget gitu saudara. Kalau sudah jam 6, jam 7 pagi di sini berarti jam berapa? Jam 11. Jam 11, jam 12 kan saudara ya. Jadi udah siang banget gitu. Nah pas buka WhatsApp, gitu saudara, kaget. Nah, bangunin istri saya lebih susah lagi kadang-kadang. Tapi sekali saya bilang, ini nih ada berita nih, masuk penjara. Langsung bangun dia saudara. Ada apa? Ada apa gitu saudara. Ya, jadi bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mengagetkan kadang-kadang masalah itu. Ayat 7 kita lihat. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan, ingat saudara, Tuhan menjadikan saudara anak-anaknya dan tidak dijamin bahwa saudara akan bebas daripada masalah. Tetapi saudara justru menjadi anak Tuhan, di sana itu saudara sedang dipersiapkan. Dalam kehidupan ini ada yang namanya school of life, sekolah kehidupan. Masing-masing kita school of life-nya berbeda. Betul ya? Karena masing-masing kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk suatu rencana atau destinasi yang besar dan masing-masing orang destinasinya berbeda. Betul nggak? Ada amin nggak saudara ya? Nah semakin besar destinasi saudara, semakin besar rencana Tuhan buat saudara, maka school of life-nya harus semakin nggak mudah. Amin. Haleluya saudara ya. Nah di dalam kehidupan ini juga seperti itu. Yang mana akhirnya membuktikan kemurnian imanmu. Kita lagi berbicara nih tentang seseorang yang kita tahu, kita lagi doakan saudara. Ya, dia punya kapasitas yang besar. Tetapi dia perlu masuk sekolah kehidupan. Amin ya. Dan itu tidak mudah. Dikatakan di sana supaya nilainya lebih tinggi daripada emas. Siapa nggak suka emas? Ya, kalau Mas Jono saya nggak terlalu suka. Maaf kalau ada yang namanya Jono. Tetapi kalau emas yang kuning yang sudah dibakar oleh api saudara ya, yang berharga mahal, yang bisa jadi perhiasan, yang bisa jadi batu mulia itu loh saudara ya, logam mulia itu saya suka. Ada amin enggak? Ya. Dan di sana dikatakan setelah saudara keluar daripada semua problema dan masalah, maka saudara akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Lihat di dalam Alkitab kita, ada begitu banyak Tuhan Yesus dia mati, dia dipermuliakan. Bangkit dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, ada amin enggak? Ya. Yusuf setelah dia masuk penjara, dia menjadi wakil Perdana Menteri. Amin saudara ya. Daniel setelah dia masuk kandang singa, dia dijadikan Perdana Menteri. Saudara. Daniel tuh bukan kalau saudara, saya tulis dalam buku saya I'm Number 2, ternyata bukan cuma Perdana Menteri saudara ya. Di dalam Alkitab aslinya saudara ya, di dalam bahasa Greka, itu terjemahannya saya kaget waktu saya tulis. Dijadikan di sana emir. Saudara, emir. Emir itu kejadiannya itu di Babilonia. Emir itu di negara-negara Timur Tengah sana sekarang saudara. Emir itu setingkat presiden.
Dengar baik-baik saudara ya. Jadi Daniel pada waktu dia keluar dari kandang singa, dia dijadikan presiden oleh Raja Darius. Amin ya saudara ya, dengar baik-baik itu. Dan ada banyak orang-orang di dalam Alkitab kita yang kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang sangat besar. Cuman kadang-kadang manusia seringkali mendahului apa yang Tuhan mau. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Waktunya manusia bukan waktunya Tuhan. Di dalam Yesaya dikatakan sejauh barat daripada timur, itulah bedanya antara rencana Tuhan dengan rencana manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi pada saat ini, ya. Tetapi saya percaya waktunya sekarang kita mengerti tentang tanda-tanda zaman. Waktunya kita sekarang mengerti untuk mempersiapkan diri kita. Persiapkan keluarga saudara. Baca Alkitab supaya ngerti saudara. Kalau saudara nggak suka baca Alkitab tapi lebih suka baca merdeka.com atau poskota.com. Saudara apalagi siword.com saudara ya. Sewot ya. Boleh sih nggak apa-apa, tetapi saudara sudah baca Alkitab saudara belum? Ada lagu mengatakan, whose report do you believe? We shall believe the report of the Lord. Laporan siapa yang mau saudara percaya? Ya, ingat 10 daripada mata-mata yang dikirim oleh Musa, Bapak Ibu sekalian ya, itu memberikan laporan. Alkitab kita mengatakan laporan busuk, saudara. Tetapi 2, saudara ya, ini memberikan laporan yang luar biasa. Yosua dan Kaleb melihat fakta bahwa sesuatu yang menyedihkan terjadi. Melihat musuh saudara. Tetapi mereka lebih memilih untuk percaya kepada rencana Tuhan. Amin. Ya, jadi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, walaupun keadaan seringkali dibilang tidak menentu. Radikalisme mungkin lagi menaik saudara. Tetapi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan ini berkuasa. Tuhan kita lebih hebat daripada siapapun juga. Tuhan kita tidak perlu dibela. Kita yang dibela oleh Tuhan. Ada amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya akan tutup dengan satu ayat sebelum saya akan cerita tentang perjalanan kami, saudara ya. Joel 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Joel 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berkata, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Kehidupan saudara mungkin, atau keluarga saudara, atau kota saudara, atau bangsa saudara mungkin lagi masuk dalam suatu titik kritikal kehidupan. Diperlukan orang-orang yang harus standing in the gap, saudara. Diperlukan orang-orang yang berani untuk berdoa bagi bangsa ini. Diperlukan orang-orang yang mau saudara tidak memandang siapa orang itu, tetapi kita taburkan kebenaran firman Tuhan supaya Tuhan yang akan menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Saya cuma berdoa saudara, setiap kali saya melihat kumpulan orang banyak di televisi, saya cuma berdoa Tuhan selamatkan 1% aja. Ya, saya selalu berdoa Tuhan 1% aja. 1% aja orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di kota ini, saudara. Apabila mereka menerima lawatan Tuhan, mereka bisa dipulihkan sama seperti bagaimana Tuhan melawat seseorang yang bernama Saulus. Ingat saudara ya, pada waktu dia mau ke Damsyik, dia punya license to kill, James Bond saudara ya. Dia mau bunuh orang-orang pengikut jalan kebenaran. Waktu itu belum ada yang namanya Kristen saudara. Tetapi dalam kitab Para Rasul dikatakan pengikut jalan kebenaran. Dan kemudian pada waktu dia mau membunuh, membantai orang-orang pengikut jalan kebenaran, dia malah berjumpa dengan Yeshua HaMashiach, Tuhan yang hidup saudara. Sinar terang itu datang menerangi Saulus, dan kemudian matanya menjadi buta. Dan kemudian 3 hari kemudian, saudara, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seperti orang membalikkan telapak tangan. Amin ya. Saya cuma berdoa, dan saudara, kita berdoa bersama-sama dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, orang-orang yang selalu maunya marah. Saudara, berdoa 1% aja. Biar Tuhan lawat, biar Tuhan selamatkan, biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Saya akan ceritakan sedikit kesaksian tentang perjalanan kami saudara ya. Saudara sudah tahu bahwa kami baru pulang dari negeri Belanda. Puji Tuhan saudara ya, perjalanan yang luar biasa.
Baru pertama kali saya dan Debbie, kami punya kesempatan untuk pergi ke Eropa, dan kemudian baru pertama kali juga kami pergi ke negeri Belanda, saudara ya. Dan ternyata bagus banget negaranya, saudara. Luar biasa banget gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan foto-fotonya, saudara ya. Foto kami memang banyak banget, ini cuman beberapa foto aja. Nanti saudara bisa lihat slideshow-nya. Tetapi yang penting daripada itu adalah kami berkhotbah di nomor 1 gereja-gereja orang Indonesia, saudara ya. Dan di sana banyak sekali orang-orang Indonesia yang sudah berasimilasi. Jangan dimainin dulu, nanti aja dulu. Sabar, tunggu cue bro. Ya. Banyak orang-orang Indonesia yang menikah kawin campur dengan orang-orang Belanda, saudara ya. Jadi gereja-gereja di Indonesia di sana akhirnya pada waktu kebanyakan ya, setiap kali kebaktian harus diterjemahkan ke bahasa Belanda. Jadi asik lah ya, kami berkhotbah dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang juga berkhotbah dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Belanda, saudara ya. Bahkan sempat bertemu dengan seorang temannya Alders, saya kaget juga saudara, Alders ini ngetop di Belanda gitu saudara. Nggak nyangka gitu ya, saya temannya Alders, keren banget gitu. Ya, dan kemudian yang lebih luar biasa lagi saudara, kami punya kesempatan untuk memberikan seminar Guard Your Family, saudara ya. Dan ternyata saudara dengar baik-baik, kadang-kadang kita orang Indonesia merasa bahwa kita ini nggak siap untuk dipakai Tuhan sampai ke luar negeri, saudara ya, atau dipakai Tuhan ke segala penjuru dunia. Saudara tahu, ternyata apa yang kami khotbahkan simple-simple banget saudara. Guard Your Family, saudara, beberapa daripada saudara sudah dengar berkali-kali. Saya khotbahkan hati Bapa, identitas diri, Bu Debbie khotbah tentang fruitful living, saudara. Tetapi itu memberkati mereka. Apa yang kami ajarkan tentang Guard Your Family, mereka berkatakan, kami sering kali tidak paham akan hal ini, saudara ya. Kami perlu hal-hal seperti ini. Tahun depan datang lagi yuk, dia bilang gitu saudara ya. Jadi kalau mau tahun depan daftar saudara, mulai nabung, pergi sama kami yuk. Amin ya. Dan kemudian minggu keduanya saya khotbah, saudara, kami pelayanan di sebuah di gereja orang Belanda, salah satu gereja terbesar di Belanda bagian timur ya. Yang menariknya gembala senior dari gereja ini adalah mantan seorang misionaris bagi Indonesia. Tahun 72 sampai 83 orang ini hidup di Maluku, saudara. Orang Belanda tulen, rambutnya pirang, saudara ya. Hidungnya mancung, kulit putih, saudara ya. Tapi medok banget ngomong bahasa Indonesia. Menikah dengan orang Maluku, orang Ambon, saudara. Keren banget ya. Jadi saya berkhotbah bahasa, saya tanya khotbahnya bahasa apa? Inggris kah atau Indonesia kah? Khotbah bahasa Indonesia aja Pak Daniel bilang gitu ya. Kenapa khotbah bahasa Indonesia? Karena banyak orang-orang di sini Indonesia di sini mereka kangen mendengarkan khotbah bahasa Indonesia, saudara ya. Jadi saya berkhotbah bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Keren banget, saudara ya. Dan mereka sangat diberkati sekali. Dan intinya gini, saudara, kami berdua mengatakan kepada mereka, kami berterima kasih atas Injil yang nenek-nenek moyang mereka sudah bawa 450 tahun yang lalu. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang-orang Belanda itu, apapun yang pernah terjadi saudara di dalam penjajahan atau apapun juga, mereka datang ke negeri ini, saudara. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan atau ada orang-orang yang berhati mulia yang kemudian menabur firman Tuhan, saudara. Mereka nggak pernah tahu bagaimana akhir daripada bangsa ini. Betul ya saudara ya? Tetapi saya berkata kepada mereka, banyak nenek moyang kamu nggak bisa pulang kembali karena mungkin mati dalam perang, mati dalam perjalanan karena mereka naik kapal berbulan-bulan, saudara ya, kapalnya karam. Tetapi lihat apa yang terjadi pada bangsa Indonesia sekarang, saudara. Saya berkata bukan masalah ributnya, bukan saudara. Tetapi lihat bagaimana revival sudah terjadi di Indonesia. Saya berkata seperti itu. Bagaimana Tuhan melawat Indonesia, banyak sekali kegerakan-kegerakan Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Dan mereka senang sekali mendengar hal itu. Jadi sekali lagi, saudara, sekarang ini adalah musimnya menuai. Saudara tidak pernah tahu orang yang saudara pernah doakan bagaimana mereka akan menerima Tuhan, you'll never know. Saudara, orang yang saudara pernah khotbahi atau pernah ajak kepada Tuhan Yesus, mungkin mereka marah kepada saudara. Mungkin mereka berkata, enggak Kristen-Kristenan, udah unfriend gitu saudara ya. Hari ini kan banyak di Facebook unfriend saudara ya. Tetapi you'll never know. Benih satu saja yang saudara tabur. Mungkinkah benih itu akan berbuah? Mungkinkah akan berakar? Saudara ya. Dan kemudian Roh Kudus akan menyiram. Dan kemudian Roh Kudus akan membawa pertumbuhan. Sehingga tepat pada waktunya orang itu akan diselamatkan. Amin saudara. Dan bukankah banyak daripada kita juga mengalami hal itu secara pribadi? Saya mengalami hal itu saudara ya.
saya diselamatkan dengan cara yang penuh dengan kasih karunia, saudara juga. Jadi artinya kita nggak pernah tahu siapa yang Tuhan mau kirim dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ayo kita lihat foto-fotonya beberapa supaya saya bisa komentar sedikit, saudara ya. Puji Tuhan. Nanti kalau ada foto-foto yang romantis jangan iri ya. Pasti iri maksudnya. Slideshow. Sebentar deh, pause dulu, kita tutup dalam doa dulu supaya nggak terlalu lama ya. Kita tutup dalam doa dulu. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa sekarang ini adalah waktunya untuk kami mengerti akan tanda-tanda zaman, dan Tuhan pada musim ini adalah musim untuk menuai. Memberkati setiap daripada jemaat-Mu di tempat ini yang sudah menerima firman-Mu. Apapun problema kehidupan-kehidupan yang sedang mereka kumpulkan, kami percaya Tuhan bahwa akhir daripada masalah-masalah itu pasti akan terjadi. Dan di balik peristiwa ini Tuhan, apapun yang sedang kami alami, pelangi sedang menantikan kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat yang ada, memberkati setiap pemirsa Facebook yang ada. Berkati Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan katakan amin, haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo mainkan slideshow-nya. Yeah. Terima kasih telah menyaksikan Anugerah Fellowship. Kami mengundang saudara-saudari yang berada di Jakarta untuk hadir di Anugerah Fellowship setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Belesa Suite Community Room lantai 6. Tuhan Yesus memberkati.